sahabat Prima Rasa, masih bersama saya Ita Baraja di dapur Prima Rasa Kitchen. Kali ini saya akan mengolah satu resep istimewa, yaitu serikaya. Bahan-bahannya 6 butir telur, 500 ml air, gula merah sekitar 250 gram disisir, 2 kemasan santan, gula pasir kalau diperlukan, sedikit garam, 1 sendok tepung terigu, seruas kayu manis, juga daun pandan. Daun pandan saya menggunakan 2 lembar, yang satu saya ikat untuk nanti direbus bersama gula, sementara yang satu lembar lagi saya iris-iris akan menjadi hiasan nanti di serikaya kita. Langkah pertama adalah kita merebus gula merah dengan air. Tips dari saya, pilih gula merah yang cukup pekat sehingga warnanya nanti lebih cantik. Jangan lupa pandannya dan kayu manis. Gunakan api kecil supaya gula merahnya tidak gosong. Aduk-aduk gula merah Anda saat di atas kompor sampai benar-benar larut. Setelah nanti dia mendidih, matikan api lalu sisihkan. Dinginkan gula merah cair ini sebelum Anda melakukan langkah berikutnya. Karena kalau misalnya gula merah ini masih panas saat dicampurkan dengan telur, nanti akan menggumpal. Anda juga bisa loh menambahkan dengan gula pasir apabila gula merah Anda rasanya mungkin kurang manis. Setelah gula larut, cicipi dulu campuran gula dan pandan ini. Apabila kurang manis, Anda bisa menambahkan gula pasir. Di sini saya cukup menambahkan 1 sendok teh gula untuk menambah rasa manis dalam campuran gula, pandan, dan kayu manis. Saat mendidihkan gula, usahakan jangan ditinggal ya, karena campuran gula itu biasanya mudah gosong. Jadi Anda mesti tetap mengawasi dengan sesekali mengaduk untuk memastikan campuran gula Anda tidak gosong. Panaskan campuran ini sampai mendidih untuk memastikan aroma pandan dan kayu manis tadi sudah tercampur di dalam larutan gula merah Anda. Gula merah yang saya gunakan ini adalah gula aren. Anda sebenarnya bisa juga sih menggunakan palm sugar atau brown sugar kalau misalnya Anda punya. Tapi nanti memang hasil serikayanya mungkin warnanya kurang pekat, mungkin agak sedikit pucat, kurang darah mungkin. Setelah campuran gula merah ini mendidih, matikan api lalu sisihkan. Untuk serikaya kali ini, saya menggunakan topping yaitu pisang tanduk yang sudah matang. Anda juga bisa menggunakan kacang kenari atau juga hanya menggunakan campuran daun pandan sebagai hiasan. Iris tipis pisang tanduknya, lalu taburi sedikit dengan tepung terigu. Gunanya adalah pada saat nanti sebagai topping, karena serikaya ini cukup cair, kalau misalnya pisangnya tidak ditaburi tepung terigu dulu, biasanya dia akan tenggelam. Variasi lain pisang yang bisa Anda gunakan selain pisang tanduk, Anda juga bisa menggunakan pisang kepok atau pisang ambon. Langkah selanjutnya adalah Anda mengocok telur. Untuk resep ini saya menggunakan 6 butir telur yang ukurannya sedang. Untuk mengocok telur ini saya hanya mengocoknya lepas saja, ringan. Jadi saya tidak mengocok sampai kuning telurnya mengembang atau naik. Untuk resep lain mungkin ada juga yang menggunakan mixer atau benar-benar sampai kuning telurnya mengembang. Kalau saya cukup
kocok lepas ini untuk membuat teksturnya nanti lebih padat. Selanjutnya adalah masukkan 2 kemasan santan ukuran kecil seperti ini ke dalam campuran telur. Kalau Anda lebih suka menggunakan santan dari kelapa asli, bisa juga. Tapi kalau untuk resep yang lebih praktis, saya menggunakan santan yang siap pakai seperti ini. Setelah santan dan telur menyatu, kita masukkan gula merah yang sudah direbus dengan daun pandan dan kayu manis tadi. Agar rasanya lebih legit, Anda juga bisa memasukkan sejumput garam. Selanjutnya, Anda masukkan 1 sendok makan tepung terigu yang sudah dicairkan dengan air ke dalam campuran telur dan gula. Gunanya adalah agar srikaya Anda juga lebih padat teksturnya. Tapi kalau Anda memilih untuk tidak menggunakan tepung karena ingin adonan srikayanya lebih ringan, bisa juga. Setelah tepung terigunya Anda masukkan, jangan lupa aduk lagi sampai merata. Sebelum dipindahkan ke cetakan, nanti saring dulu adonan ini untuk memastikan tidak ada gumpalan dari gula merah atau telur atau juga dari tepung terigu tadi. Selanjutnya, Anda bisa pindahkan adonan srikaya ini ke dalam mangkuk-mangkuk kecil untuk sajian per porsi. Kalau Anda ingin family serving, Anda juga bisa menggunakan loyang yang cukup besar. Sambil menunggu semua adonan dipindahkan ke dalam cetakan, jangan lupa panaskan kukusan Anda. Kukus srikaya Anda, nanti setelah kira-kira 5 atau 10 menit Anda cek. Kalau misalnya permukaan atasnya sudah mulai mengeras, Anda baru berikan topping pisang, kenari ataupun juga hiasan daun pandan. Setelah adonan terlihat cukup mengeras permukaannya, Anda bisa memasukkan topping. Di sini untuk yang 2 saya menggunakan topping pisang, untuk yang 2 lagi saya hanya menggunakan daun pandan. Srikaya ini Anda kukus kira-kira 15 menit sampai 20 menit, tapi Anda cek dulu selama permukaannya sudah mulai padat, Anda bisa matikan apinya. Ini dia olahan srikaya resep keluarga saya. Anda yang punya resep andalan keluarga bisa juga loh sharing resep Anda di website kami. Kunjungi primarasa.co.id, lalu login dan ikuti instruksinya. Selamat mencoba. Ngeri, Bo. Itu di-cut atau jadi bloopers.